Polres Tanggamus limpahkan 3 tersangka penggelembungan suara pemilu 2024 ke Kejari Tanggamus. Kasus penggelembungan suara pemilu 2024 di Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus telah memasuki tahap kedua dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanggamus. Total terdapat 3 orang yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus oleh Polres Tanggamus. Penetapan tersangka dilakukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bulog, Andreas Da Silva, dan 2 Ketua Panitia Pemungutan Suara, Jitur dan Syukur. Penyerahan ketiga tersangka ini juga dengan membawa barang bukti berupa dokumen rekapitulasi C salinan yang telah dirubah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan yang asli telah diserahkan juga ke Kejaksaan Negeri Tanggamus. Kini ketiga tersangka beserta barang bukti telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus. Dan untuk kasus dari tersangka penggelembungan suara di Bulog ini seperti apa dan sekarang? Statusnya sekarang sudah kita tahap 2 kan, ke Kejaksaan. Sudah kita gelarkan juga, kemarin kita penetapan tersangka yang bersangkutan. Untuk barang bukti yang diamankan apa aja nih? Untuk barang bukti yang diamankan ini salah satunya yakni dokumen rekapitulasi C salinan yang sudah dirubah oleh PPK dan yang asli. Jadi ini ada kita barang buktinya dokumen C salinan yang sudah dirubah dengan yang asli. Pasal yang dijerat kepada tersangka yaitu Pasal 551 Junto Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman hukuman Pasal 551 2 tahun penjara dan Pasal 505 1 tahun penjara. Pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Tanggamus ini kan mendapatkan laporan terkait dengan penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Bulog pada saat pemilu yang lalu. Setelah kita kaji di Bawaslu bersama kawan-kawan tim Sentra Gakumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan, dengan jelas ini ada unsur tidak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bulog. Kemudian di tanggal 25 Maret, Bawaslu Tanggamus telah memberikan surat rekomendasi etik kepada KPU Tanggamus agar bisa memberikan sanksi kepada PPK maupun PPS yang terlibat dalam penggelembungan suara ini. Yang pada prinsipnya adalah PPK dan PPS ini melanggar peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Yang kedua, Bawaslu juga telah meneruskan di hari yang sama penerusan laporan kepada Polres Tanggamus agar dapat ditindaklanjuti. Karena diyakini bahwa kawan-kawan terlapor ini atau PPK ini memang sudah memenuhi unsur melakukan tindak pidana pemilu. Sebelum ini kan ada penyelidikan dan ada klarifikasi dari tersangka ya Bang. Apa sih Bang motif mereka ini Bang untuk melakukan penggelembungan ini Bang? Kalau di dalam keterangan para tersangka ini memang bervariasi. Ada yang merasa diintimidasi, kemudian juga ya pada prinsipnya terintimidasi. Cuman memang setelah kita melakukan permintaan keterangan, klarifikasi juga ada yang diberikan sesuatu oleh orang lain. Artinya ada kerjasama antara PPK sama caleg atau gimana nih Ketua? Pada prinsipnya PPK menginstruksikan kepada PPS untuk merubah suara. Yang menguntungkan salah satu pasti Ya, di mana suara itu nanti dilimpahkan ke salah satu caleg, salah satu partai politik. Rencana pada jam 9 pagi akan pelimpahan pengadilan terkait statusnya sebagai tersangka. Dari Tanggamus TV Amrullah, Delta TV melaporkan.